Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilawati. Saya dari kelas 4E dengan NPM 181063100873. Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Makalah Ali Wahana Cerpen Menjadi Naskah Drama Pengemis dan Sholawat Badar karya Ahmad Tohari. Adapun rumusan masalah di dalam makalah saya ini adalah yang pertama, untuk mengetahui identitas penulis, pengemis, dan sholawat badar. Yang kedua, ali wahana apa yang digunakan dalam pembuatan naskah drama melalui teks cerpen. Dan yang ketiga, bagaimana unsur intrinsik naskah drama pengemis dan sholawat badar karya Ahmad Tohari. Adapun tujuan dari makalah saya ini adalah yang pertama, untuk mengetahui identitas penulis, pengemis, dan sholawat badar. Yang kedua, untuk mengetahui ali wahana apa yang digunakan dalam pembuatan naskah drama melalui teks cerpen. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana unsur intrinsik pengemis dan sholawat badar. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah untuk mengetahui identitas penulis cerpen pengemis dan sholawat badar. Cerpen Pengemis dan Sholawat Badar ini ditulis oleh Ahmad Tohari. Ahmad Tohari lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 13 Juni tahun 1948. Bapak Ahmad Tohari ini telah tamat di SMA di Purwokerto, telah tamat kuliah di Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun di Jakarta, dan telah tamat kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jenderal Sudirman. Bapak Ahmad Tohari ini sudah menghasilkan beberapa karya yang sangat banyak dan sangat terkenal. Beberapa karya yang terkenal adalah novel dengan judul Ronggeng Dukuh Paruk. Novel Ronggeng Dukuh Paruk ini telah difilmkan pada tahun 2011 dengan berbeda judul, yaitu dengan judul Sang Penari. Novel Ronggeng Dukuh Paruk ini juga sudah ditranslatekan menjadi bahasa asing, yaitu ada bahasa Jepang, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Dan novel tersebut telah dipublikasikan di berbagai negara. Novel Ronggeng Paruk ini juga sudah mendapatkan berbagai penghargaan yang sangat terkenal. Bapak Ahmad Tohari ini juga mendapatkan banyak sekali penghargaan atas karya-karya beliau yang sudah beliau buat. Lanjut ke materi yang kedua adalah ali wahana apa yang digunakan dalam pembuatan naskah drama melalui teks cerpen. Menurut Sapardi Djoko Darmono, ali wahana adalah pengubahan dari suatu jenis kesenian ke jenis kesenian lainnya. Contohnya seperti puisi yang diubah menjadi musikalisasi puisi, dan untuk yang sekarang yang sedang saya buat ini adalah teks cerpen yang saya aliwahanakan menjadi naskah drama. Materi selanjutnya adalah bagaimana unsur intrinsik naskah drama Pengemis dan Sholawat Badar. Unsur intrinsik Pengemis dan Sholawat Badar di sini yang pertama ada judul yang saya buat adalah Pengemis dan Sholawat Badar. Mengapa saya tetap menggunakan judul yang sama? Karena isi dari naskah drama saya ini sama dengan isi dari cerpen karya Bapak Ahmad Tohari yang berjudul Pengemis dan Sholawat Badar. Yang kedua, tema yang saya angkut dalam naskah drama yang saya buat ini adalah keagamaan. Yang lebih spesifiknya adalah tentang mengingatkan kita untuk selalu senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Lalu amanat dalam teks naskah drama yang saya buat ini adalah yang pertama, jangan menilai seseorang hanya dari fisiknya saja. Dan yang kedua adalah senantiasa kita sebagai manusia untuk selalu mengingat kepada Tuhan yang Maha Esa yang sudah menciptakan kita. Plot atau alur naskah drama yang sudah saya buat ini adalah alur maju. Mengapa demikian? Karena
tidak terjadi flashback atau pengingat tentang masa lalu di dalam teks naskah drama yang saya buat. Lalu selanjutnya ada perwatakan. Di dalam perwatakan ini, saya menambahkan beberapa tokoh. Mengapa saya menambahkan beberapa tokoh? Karena untuk menghidupkan jalan cerita atau menghidupkan isi dari teks cerpen Pengemis dan Sholawat Badar ini. Yang pertama ada tokoh aku. Tokoh aku ini digambarkan dengan seseorang yang emosional dan juga setia. Mengapa demikian? Terbukti ketika tokoh aku sangat merasa emosi ketika dia sedang menunggu supir bus yang tidak kunjung datang, dan setia kepada istrinya terbukti ketika dia sangat menyayangi istrinya. Yang kedua ada pengemis tua. Pengemis tua ini adalah memiliki karakter yang selalu mengingat Tuhannya. Terbukti ketika pengemis tua ini selalu melantunkan sholawat badar dimanapun dia berada. Dan yang ketiga ada kakek tua. Kakek tua ini tidak terlalu memiliki karakter yang terlihat karena di sini saya menggunakan kakek tua ini untuk membantu jalannya sebuah cerita. Tetapi kakek tua ini memiliki karakter yang setia kepada istrinya karena beliau sering mengunjungi makam istrinya setiap minggu guna melihat rumah istrinya. Terus yang keempat ada supir bus. Supir bus di sini digambarkan dengan watak yang arogan dan kasar. Terbukti ketika supir bus ini menyuruh kondektur keluar karena tidak adanya pengunjung atau penumpang bus yang lainnya. Terus yang kelima ada kondektur. Kondektur di sini memiliki sifat yang emosional dan juga kurang memiliki rasa simpati. Terbukti ketika kondektur ini merasa emosi karena tidak adanya pengunjung bis yang memenuhi bis tersebut dan kurangnya simpati terhadap pengemis tua yang tidak membayar atau tidak mempunyai uang untuk membayar bis tersebut. Dan yang terakhir ada pedagang asongan. Pedagang asongan di sini memiliki sifat yang sangat emosional dan juga penggerutu karena ketika dagangannya tidak dibeli oleh si toko aku, pedagang asongan ini merasa marah dan juga merasa bahwa si toko aku ini tidak memiliki uang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.